Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sahabat lantunan kisah dimanapun anda berada, semoga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini lantunan kisah ingin memaparkan sedikit tentang penjelasan hal ikhwan Nabi Muhammad secara ringkas. Wajib aini atas setiap muslimin laki-laki dan perempuan mengetahui dan percaya bahwasanya sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di kota Mekah yang mulia pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lahir, Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan beberapa keajaiban yang amat luar biasa. Kesemuanya itu sebagai bukti nyata atas kemuliaan dan ketinggian derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sekalian makhluk di alam ini. Wajahnya sangat elok dan menarik hati setiap orang yang memandangnya. Putih bercampur merah warna kulitnya, sangat terpuji budi pekertinya dan terlalu banyak amal ibadahnya. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Maka terhimpunlah keturunan kedua ayah ibu Nabi Muhammad SAW pada moyangnya yang kelima, yaitu Kilab. Ayahnya meninggal dunia sejak Nabi Muhammad SAW masih di dalam kandungan ibunya, kira-kira 6 bulan. Sedangkan ibunya meninggal dunia ketika Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun. Kakek Nabi Muhammad SAW yaitu Abdul Muttalib, beliau meninggal ketika Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Setelah kedua orang tua dan kakeknya meninggal, Nabi Muhammad SAW diasuh dan dipelihara oleh pamannya yang bernama Abu Talib hingga sampai Nabi Muhammad SAW dewasa. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah binti Khuwailid yang berusia 40 tahun. Pada usia 40 tahun Nabi Muhammad SAW diangkat atau diutus menjadi Rasul Allah yang terakhir. Pada usia 52 tahun Nabi Muhammad SAW dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala Isra dan Mi'raj. Pada usia 53 tahun Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Pada usia 63 tahun maka wafatlah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, dan di sanalah pula ia dikuburkan. Nabi besar Muhammad SAW wafat setelah selesai melaksanakan tugas kerasulannya selama 23 tahun. Bapak saudara Nabi Muhammad SAW telah memeluk agama Islam adalah Hamzah, Abbas, dan Safiyah. Wanita yang menyusui, yakni ibu susu Nabi Muhammad SAW adalah Suwaibatul Aslamiyah dan Halimatus Sa'adiyah. Istri Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Sesudah Khadijah wafat, Nabi Muhammad SAW mempunyai 10 istri lagi, yaitu
Aisyah radhiyallahu an, Hafsah radhiyallahu an, Saudah radhiyallahu an, Safiyah radhiyallahu an, Maimunah radhiyallahu an, Ramla radhiyallahu an, Hindun radhiyallahu an, Zainab radhiyallahu an, Zuwariyah dan Mariyatul Qibtiyah radhiyallahu an. Maka istri-istri ini Nabi Muhammad SAW wafat meninggalkan mereka, dan mereka disebut Ummul Mukminina, artinya ibu-ibu dari semua orang mukmin. Putra-putri Nabi Muhammad SAW ada 7, yaitu yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Ibrahim, yang keempat Fatimah, yang kelima Zainab, yang keenam Ruqayyah, dan yang ketujuh Ummu Kalsum. Anak-anak ini ibunya kepada Siti Khadijatul Kubra, kecuali Ibrahim sendiri ibunya kepada Mariyatul Qibtiyah. Cucu Nabi Muhammad SAW ada 2 orang, yaitu Hasan dan Husain. Ayah keduanya itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan ibu keduanya itu adalah Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 4 orang, yaitu Abu Bakar bin Abi Quhafa, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semoga sahabat lantunan kisah dimanapun Anda berada bisa kembali merenung dan membaca bagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW secara ringkas, apalagi pada saat ini yang disebut dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, agar kita lebih banyak mengenal Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua insyaallah mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab. Terima kasih atas waktu para pendengar lantunan kisah dimanapun Anda berada. Kurang dan lebihnya Al-Faqir memohon maaf. Kesalahan milik kami sebagai makhluk ciptaan Allah, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Akhir kata, Al-Faqir mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah.